wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbarakah ini kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan senantiasa hidayah kepada kita untuk bisa semakin bersungguh-sungguh di penghujung akhir-akhir di bulan Ramadan kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan dari qiyamul lail, dari salat yang 5 waktu, dari siam di bulan Ramadan, Allah terima dan dijadikan sebagai amal yang saleh. Melanjutkan pembahasan kita di sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk pada pembahasan sesudah qiraah, sesudah membaca bacaan Al-Fatihah dan juga membaca surat pada setiap salat. Maka setelah atau sesudah membaca Al-Quran, Nabi SAW diam sebentar, diam sebentar. Dan hal ini ditunjukkan oleh tuntunan Nabi SAW bahwa beliau berhenti di setiap ayat, dan juga diriwayatkan bahwa beliau 2 kali diam, dan diriwayatkan bahwa beliau 2 kali diam sebelum membaca Al-Fatihah, dan yang kedua diam sesudah membaca surat ketika hendak ruku. Jadi Nabi SAW ketika sholat diam 2 kali. Diam yang pertama sebelum membaca Al-Fatihah, karena sebelum membaca Al-Fatihah ada membaca apa? Membaca istiftah, kemudian ta'awud, kemudian bismillah, dan semuanya dengan sir, dipelankan, sehingga apa? Seolah-olah Nabi SAW diam. Kemudian diam yang kedua yaitu diam sesudah membaca surat. Diam sesudah membaca surat ketika hendak ruku. Namun hadis tentang hal ini ada kelemahannya. Kemudian diamnya beliau sallallahu alaihi wasallam diperkirakan oleh Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya
adalah selama beliau mengembalikan dan mengatur nafasnya, untuk mengembalikan dan mengatur nafasnya kembali sesudah membaca surah. Dan ini bisa dilihat di sifat aslu sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jilid yang kedua. Kemudian sesudah beliau diam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, dan mengangkat kedua tangannya ini seperti cara yang telah disebutkan dalam bab takbir, yaitu dengan menegakkan jari jemari, menjadikan telapak tangan dan jari tegak lurus menghadap ke arah kiblat, dan tidak merenggangkan, tidak pula dirapatkan, tapi biasa. Biasa. Dan sesudah beliau mengangkat kedua tangannya, beliau kemudian bertakbir dan ruku. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, fi asharatin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Humaid As-Sa'idi sedang bersama 10 orang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhum Abu Qatadah. Di antara mereka ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah. Qala Abu Humaid, kemudian Abu Humaid berkata, ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengklaim, aku adalah orang yang paling tahu tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalian. Jadi Abu Humaid mengatakan, aku adalah orang yang paling mengetahui di antara kalian tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, maka mereka bertanya, falima, bagaimana bisa? Fawallahi, maka sungguh demi Allah, ma kuntu bi aktsarina tab'an atau ma kunta bi aktsarina tab'an wala aqdamina lahu suhbatan. Bagaimana bisa? Para sahabat yang lain membantah itu dengan mengatakan, bagaimana bisa? Demi Allah, sungguh engkau bukanlah seseorang yang paling sering menemani beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah orang yang paling sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kami. Dan engkau juga tidak lebih dahulu beriman atau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sahabat. Kemudian qala, berkata Abu Humaid As-Sa'idi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati, beliau hendak salat. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mengerjakan salat, yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Mangkib itu kedua pundaknya, sejajar kedua tangannya dengan kedua pundaknya. Tsumma yukabbir, kemudian beliau bertakbir. Nah, di sini di antara dalil bahwasanya Nabi mengangkat kedua tangan dahulu baru mengucapkan Allahu Akbar.
hatta yakirra kullu 'azmin fi mawdhi'ihi mu'tadila. Jadi sesudah beliau mengangkat kedua tangannya tadi sejajar dengan kedua bahunya, kemudian Nabi SAW bertakbir hingga setiap tulang berada pada tempatnya masing-masing, sehingga setiap tulang berada pada tempatnya masing-masing. Kemudian beliau thumma yaqra'u, kemudian beliau membaca surat, kemudian beliau membaca bacaan salat. Thumma yaqra'u thumma yukabbir fayarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi. Kemudian setelah membaca bacaan, beliau bertakbir kembali. Setelah selesai membaca bacaan, beliau bertakbir kembali. Dan bertakbir semua yukabbir, kemudian beliau bertakbir, maka beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga keduanya sejajar dengan bahunya. Tsumma yarka'u, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ruku'. Fayarfa'u wa yad'u rahataihi ala rukbataihi, kemudian beliau meletakkan tangannya pada kedua lututnya, meletakkan rahataihi, kedua telapak tangannya tadi, ala rukbataihi, di atas kedua lututnya. Tsumma ya'tadilu, kemudian Nabi SAW meluruskan punggungnya. Fala yasubbu ra'sahu wala yuqni, dan beliau tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya. Tidak mendongakkan kepalanya dan tidak juga menundukkannya. Tsumma yarfa'u ra'sahu, kemudian Nabi SAW sesudah rukuk sempurna mengangkat kepalanya. Fayaqul, kemudian beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ketika bangkit untuk apa? I'tidal. Tsumma yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi mu'tadila, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya dan menjadikan tulang-tulangnya lurus kembali. Tsumma yaqulu Allahu akbar, kemudian beliau mengucapkan takbir Allahu akbar. Tsumma yahwi ilal ard, kemudian turun ke tanah. Fayujafi yadayhi an jambaihi, kemudian Nabi SAW merenggangkan tangannya dari jambaihi, dari kedua lambungnya, dari kedua sisi lambungnya. Tsumma yarfa'u ra'sahu, kemudian bangkit mengangkat kepalanya kembali. Wa yathni rijlahul yusra fayaq'udu 'alaiha, kemudian melapangkan kaki kirinya. Fayaq'udu 'alaiha, dan Nabi SAW duduk di atasnya. Wa yaftahu asabi'a rijlaihi idza sajada, dan ini adalah duduk iftirash atau duduk di antara dua sujud dengan duduk iftirash. Wa yaftahu asabi'a rijlaihi idza sajada. Dan Nabi SAW merentangkan dan beliau melipat jari jemarinya. Yaftahu di sini menekukkan jari jemari kakinya. Idza sajada, ketika beliau sujud. Nah, ini yang jarang dipraktekkan. Nanti insya Allah ada perinciannya untuk ketika sujud. Nabi SAW ketika sujud, kaki atau jari kaki dilipat semuanya, ditekuk semuanya.
Tsumma yasjudu, kemudian beliau sujud. Tsumma yaqulu Allahu akbar, kemudian beliau mengucapkan Allahu akbar. Wa yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya kembali. Wa yathni rijlahul yusra fayaq'udu 'alaiha hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Kemudian melapangkan lagi kaki kirinya, kemudian duduk di atasnya sehingga kembali seluruh anggota tulang-tulang kepada tempatnya. Tsumma yasna'u fil ukhra mithla dzalik, kemudian beliau mengerjakan hal itu kembali. Tsumma idza qama minar rak'ataini, kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dari rakaat yang kedua, kabbara, beliau bertakbir, wa rafa'a yadayhi. Jadi setelah sujud pada rakaat yang kedua, kemudian beliau bangkit, beliau bertakbir dan beliau mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhiya bihima mankibaihi, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Kama kabbara 'inda iftitahis shalah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di permulaan salat. Tsumma yasna'u dzalika fi baqiyati salatihi, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal itu semuanya di salat yang selanjutnya, maksudnya di sisa yang salatnya. Hatta idza kanat as-sajdatu allati fiha at-taslim, sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud yang sesudahnya itu akan dilanjutkan dengan apa? Tasyahud yang ada salamnya. Akhara rijlahul yusra, kaki kirinya diletakkan di bawah kaki kanannya. Kaki kiri diletakkan di bawah kaki kanannya. Wa qa'ada mutawarrikan ala shiqqihil aisar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk atau meletakkan pantatnya di lantai atau di tanah, di atas lantai, ala shiqqihil aisar, di sebelah sisi kirinya. Qalu, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, shadaqta, engkau benar. Hakadza kana yusalli sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Ini yang menjadikan dasar kita nanti insyaallah taala dalam pembahasan kita. Maka bagaimana cara rukuk yang benar? Bagaimana cara rukuk yang benar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya yang pertama ketika rukuk untuk meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Yang pertama mulai ketika rukuk yaitu dengan apa? Meletakkan kedua tangan atau meletakkan kedua telapak tangan di kedua lutut. Dan cara untuk meletakkan di sini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk, beliau farraja baina asabihi, beliau merenggangkan jari jemarinya. Beliau merenggangkan jari jemarinya. Karena untuk supaya bisa mencengkeram atau menggenggam ini lutut, kedua lutut, maka tangan ini harus direnggangkan. Ini ketika rukuk. Dan Nabi SAW melarang kita meletakkan kedua telapak tangan tadi ketika rukuk itu di atas paha, di atas kedua lutut, berarti di atas paha.
Sebagaimana riwayat yang disebutkan di sebelumnya dari Mus'ab ibn Sa'ad, qala shallaitu ila jambi abi, aku pernah salat di samping bapakku, fatabbaqtu baina kaffayya, kemudian aku merapatkan kedua telapak tanganku, wa wada'tuha thumma wada'tuha baina fakhidayya, kemudian aku meletakkannya di antara kedua pahaku. Pertama dirapatkan, kemudian yang kedua diletakkan di paha. Kemudian fanahani abi, kemudian bapakku, ayahku melarangku mengerjakan hal itu. Wa qala, kemudian bapakku mengatakan kepadaku, kunna naf'aluhu, kami dahulu pernah mengerjakan hal itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan merapatkan dan diletakkan di paha. Kemudian fanuhina anhu, kemudian kami dilarang dari mengerjakan itu. Wa umirna an nadha aydiyana 'ala rukab, dan kami diperintahkan untuk meletakkan kedua telapak tangan kami di atas rukbah, yaitu di atas lutut. Di atas lutut ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku. Dan di sini dijelaskan beliau sallallahu alaihi wasallam menempatkan jari-jari tangannya di kedua lututnya dan lebih rendah sedikit daripada itu, yaitu di atas kedua betisnya, tapi tidak sampai betis. Berarti sini ya. Nah ini lutut, ini nyampe di mana? Di atas betis atau tidak sampai di bawahnya. Megangnya tidak sampai di bawah. Dan direnggangkan atau mencengkram. Mencengkram. Dan setelah meletakkan, Nabi SAW setelah meletakkan kedua telapak tangan, wajafa baina mirfaqaihi hatta istaqarra kullu syai'in minhu, kemudian Nabi SAW merenggangkan kedua lengannya. Jadi lengannya direnggangkan sedikit. Lengannya direnggangkan, bukan dilurus. Kalau dilurusin nanti susah untuk meluruskan punggung. Wajafa, merenggangkan kedua lengannya dari lambungnya, hatta istaqarra kullu syai'in minhu, sehingga nanti bisa bisa menempatkan seluruh tulang-tulang itu pada posisinya masing-masing. Tsumma qala, kemudian dikatakan, hakadza ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, demikianlah kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam kedua lututnya dan merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya. Direnggangkan, tapi direnggangkannya sedikit. Bukan seperti ketika sujud. Kalau sujud kan lebar. Nah, ini dilebarin dikit. Supaya nanti rukuknya bisa sempurna. Nah, kita baca dulu. Sebagaimana hadis dari Abi Humaid As-Sa'idi juga dalam riwayat yang lain, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' fawadha'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, ka'annahu qabidun 'alaihima, seakan-akan beliau menggenggam dan mencengkram keduanya. Wa wattara yadayhi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattara di sini maknanya merenggangkan yadayhi, kedua lengannya, fanahahuma an jambayhi,
sehingga keduanya berada jauh dari kedua lambungnya. Berada jauh dari kedua lambungnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya, yaitu bertumpu dengan tangan ini di lutut ketika rukuk, dan meratakan serta meluruskan punggungnya. Nah, jadi urutannya tadi diletakkan dulu kedua lutut, kemudian lengannya direnggangkan sedikit dari lambung, baru sesudahnya apa? Baru berusaha meluruskan punggungnya, baru meluruskan atau meratakan punggungnya, sehingga apabila dituangkan air di atas punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya air itu akan tetap atau tidak tumpah. Nanti kita praktekkan insyaallah. Dan supaya seperti yang disebutkan tadi, dan riwayat yang menyebutkan bahwasanya apabila dituangkan air di atas punggung Nabi SAW ketika ruku, niscaya akan tetap tidak tumpah, itu sebagaimana yang dijelaskan atau bisa dilihat di dalam sifat atau aslu sifat salat an-Nabi SAW. Kemudian apabila beliau ruku, memantapkan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian beliau meluruskan punggungnya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ruku tidak menundukkan kepalanya dan tidak juga mendongakkannya, akan tetapi di antara keduanya, yaitu ketika ruku ini posisi pandangan tetap ke arah pundi? Ke arah sujud. Nah, ke arah sujud. Karena Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, kana idza raka'a, apabila beliau ruku, lam yushkhis ra'sahu, beliau tidak pernah mendongakkan kepalanya, walam yusawwibhu, dan tidak pernah menundukkannya, walakin baina dzalik, akan tapi di antara keduanya. Ini jadi ketika ruku yang pertama kali dimulai dengan apa? Meletakkan kedua tangan di lutut dan dengan direnggangkan atau digenggam. Kemudian apa? Ini posisi lengan tidak lurus seperti ini, tapi agak dibuka sedikit, direnggangkan dari lambung. Nah, posisinya jadi agak melengkung posisi lengannya. Nah, baru kemudian nanti untuk ketika supaya bisa meluruskan lagi dengan apa? Posisi pinggang ini, pinggangnya ditekan. Pinggang ditekan. Nah, baru bisa diluruskan. Itu. Kemudian pandangan tidak apa? Tidak ke bawah, tidak pula ke depan. Nah, ini mendongakkan. Tapi di antara keduanya, berarti ke arah sujud. Ini yang disebutkan tadi. Dan ini memang yang paling pas. Enak langsung apa? Praktek malah untuk ini. Nah, untuk supaya bisa lihat dan bisa mengetahui sudahkah rukuk kita sempurna seperti yang disebutkan tadi, maka ya dipraktekkan. Dan ini pembahasan yang sangat besar dalam sholat, yaitu rukuk, kemudian nanti sujud. Dan ini yang paling sering diabaikan, disepelekan oleh mayoritas kaum muslimin. Ketika rukuknya asal aja. Dan ketika rukuk ini diwajibkan padanya untuk tumakninah. Bahkan tumakninah ini termasuk apa?
bagian dari salat atau rukun. Karena Nabi SAW mengatakan, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah hingga engkau tumakninah, tenang dalam rukuk. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya tumakninah dalam salat, baik ketika berdiri, rukuk, bangkit dari rukuk yaitu i'tidal, kemudian ketika sujud dan dalam semua rakaat salat, maka harus disertakan padanya apa? Tumakninah. Karena Nabi SAW mengatakan dari Anas ibn Malik, qala Rasulullah SAW, "Atimmur ruku'a was sujuda." Sempurnakanlah oleh kalian rukuk dan sujud. Dan tadi untuk menyempurnakan rukuk tadi caranya, ini harus disempurnakan tadi. Dan untuk menyempurnakannya dengan mengikuti tadi teorinya tadi seperti itu. Namun prakteknya ini memang harus dipraktekkan, harus coba satu-satu. Fa wallahi, maka demi Allah, inni la arakum min ba'di dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Maka demi Allah, kata Nabi SAW, sungguh aku melihat kalian di balik punggungku apabila kalian rukuk dan kalian sujud. Dan ini termasuk di antara mukjizat Nabi SAW ketika beliau salat, beliau bisa menyaksikan para sahabat Rasulullah SAW salat saat rukuk dan saat sujud. Sehingga ketika Nabi SAW melihat para sahabatnya tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya, Nabi SAW mengatakan ketika selesai salat, "Ya ma'syaral muslimin," wahai sekalian orang-orang muslimin, wahai sekalian kaum muslimin. Ini setelah salat, Nabi SAW mengingatkan, "Innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujudi." Sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Dan yang dimaksud dengan tidak ada salat di sini yaitu tidak sempurna salat orang yang tidak tumakninah dalam melakukan rukuk dan sujud. Ini tidak tumakninah. Dan kalau dia mengerjakannya itu tadi, salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah, tapi sahnya salat tadi ini tidak mengharuskan Allah memberikan dia pahala. Karena apa? Pahala ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala orang tersebut menyempurnakan salatnya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki, dia mengerjakan salat yusolli sittina sana, dia mengerjakan salat sepanjang usianya 60 tahun. 60 tahun salat. Falaisa lahu fihi minas shalah, kata Nabi SAW. Dia tidak mendapatkan pahala ganjaran sedikit pun dari salatnya. 60 tahun salat tapi tidak dapat kebaikan, keutamaan salat, pahala salat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, la'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Mungkin saja orang ini menyempurnakan rukuknya tapi sujudnya tidak. Wa la'allahu yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Dan bisa juga orang ini sujudnya dia sempurnakan tapi rukuknya tidak. Maka kalau melihat dari pembahasan ini, maka ini pembahasan yang sangat besar sekali.
tidak bisa kita remehkan dan tidak bisa kita anggap sepele. Karena Rasul sudah katakan 60 tahun dia sholat. 60 tahun dia sholat. Dia kadang sempurnakan rukuknya tapi sujudnya tidak. Kadang sujudnya disempurnakan, rukuknya tidak. Maka nggak bisa pilih salah satu, atau nggak bisa kita semau kita sendiri yang penting sholat. Nggak bisa. Maka harus dihadirkan seluruh kesungguhan kita di dalam kita mengerjakan sholat. Maka untuk meluruskan tadi dan menyempurnakan rukuk, maka ini nanti kita butuh dipraktekkan satu per satu. Nah, ini berhubung jamaknya masih disebutkan dengan Ramadan. Mungkin mudah-mudahan nanti setelah Ramadan bisa dipraktekkan satu persatu. Karena tidak sempurna kita membahas pembahasan ini kalau tanpa dipraktekkan, tanpa praktek satu. Maka apalagi kalau sudah dimakan usia juga, sudah kepala 4 ke atas, 3 ke atas, 4 ke atas, itu untuk menyempurnakan rukuk. Dan kalau tidak ada yang ngoreksi, ini lebih berat dan lebih susah lagi. Jangankan anak-anak itu, kalau yang sudah terbiasa dari kecil, dia tidak menyempurnakan rukuknya, dia melengkung enggak saenake dhewe melengkung, rukuknya semaunya sendiri, maka susah itu meluruskan punggungnya. Karena tadi dia tidak berusaha. Yang paling pertama ini menekan pinggang. Kalau pinggang ini dia tidak biasa meluruskan pinggangnya, ditekan. Pertama kalau nggak biasa itu lumayan sakit, kemeng, semuanya kumpul. Ini untuk sifat rukuk. Sifat rukuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, untuk sifat rukuk tadi awalnya dimulai dengan apa? Meletakkan kedua telapak tangan, dan kedua telapak tangan ini dengan direnggangkan, diletakkan di kedua lutut dan meletakkannya seperti qabidun alaihima, yaitu menggenggam atau mencengkeramnya, bukan dirapatkan, apalagi diletakkan di atasnya atau di bawah lutut. Di bawah lutut atau di atas lutut, maka ini dilarang. Walaupun ada sebagian kaum muslimin yang mengerjakannya, maka ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kemudian setelah itu tidak cukup meletakkan ini, maka lengan atau kedua lengan ini diluruskan apa direnggangkan sedikit, direnggangkan, tidak lurus. Kalau lurus ini susah nanti. Dan kita sering atau banyak kita saksikan kaum muslimin sholat atau ketika rukuk diluruskan lengannya. Maka yang benar direnggangkan sedikit, dibuka sedikit dari lambungnya. Nah, setelah direnggangkan baru posisi pinggang ini ditekan setekan-tekannya sudah. Tinggal berusaha nanti meluruskan posisi punggungnya. Dan untuk meluruskan ini memang harus ada yang mengoreksi. Kemudian posisi kepala ke arah sujud. Jadi kalau posisi kepala ke arah sujud, posisinya seperti ini. Ini kepalanya. Bukan gini, bukan pula gini, ke bawah. Bukan ke bawah, bukan ke depan, tapi tengah-tengah. Mengarah ke arah sujud pandangannya. Karena yang sering itu ngarah ke bawah. Yang sering kita melihatnya ketika rukuk ke bawah, bukan ke sujud. Ini kesalahan. Atau ada yang praktek satu? Monggo. Nanti kapan-kapan baru satu-satu. Mas Dani. Monggo. Coba Dan. Coba Mas.
ngadep ke sini nggak apa-apa. Sudah lurus, sudah. Cuma kepalanya aja. Ya, gitu. Jadi ini di sini sudah ditekan pas, lurus. Kemudian ini ditahan di sini. Karena kalau ini nanti ngadapnya ke bawah, ini kan posisi ininya blender. Kalau tadi diletakkan blender ke bawah, diletakkan air blender ke bawah. Tapi kalau ditahan sedikit, ketahan. Maka ke arah sujud itu yang pas. Tetap mengarahnya ketika ruku ke arah sujud. Jazakumullah. Karena ketika ruku ini juga seringkali kita dimasuki dengan was-was, sehingga kadang masih terlalu miring ke atas, atau bahkan sering juga miring turun ke bawah untuk posisinya. Kemudian posisi pandangan ini juga yang sering kita kurang perhatian. Kemudian bacaan yang dibaca ketika ruku, maka ada beberapa bacaan dan zikir dalam ruku yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena di dalam ruku ini ada beberapa bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang terbaik adalah terkadang kita membaca yang ini dan terkadang membaca yang lain. Faedahnya supaya kita tetap menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bacaan ruku yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu Subhana Rabbiyal Azimi 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Hadis ini menjelaskan batas minimal, bukan batas maksimal. Hadis ini menjelaskan batas minimal. Berarti kalau dikatakan batas minimal, berarti kalau ditambah boleh nggak? Boleh. Kan batas minimal. Berarti maksimalnya boleh. Boleh dari 3 kali. Tetapi bila seseorang membaca dengan mengulang-ulangnya lebih dari itu, maka lebih baik. Karena Nabi SAW lama dan tumakninah dalam rukuknya. Kenapa? Kalau cuma 3 kali dibaca Subhana Rabbiyal Azim, maka paling berapa? Tapi ketika rukuknya lama, maka nggak cukup 3 kali, nggak cukup. Maka boleh lebih. Bahkan dianjurkan kalau kita rukuknya lama. Kemudian bacaan yang kedua yang diajarkan Rasulullah SAW ketika ruku yaitu Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bahkan yang ini juga, riwayat yang ini, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan Nabi SAW memperbanyak mengulang-ulang mengucapkannya dalam rukuk dan sujudnya. Kemudian ia menyebutkan doa di atas, yaitu Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Karena di sini terdapat pengagungan dan penyucian kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita di akhirnya meminta ampun, Allahumma firli. Kemudian yang ketiga di antara riwayat bacaan yang dibaca ketika ruku yaitu
subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Doa ini dibaca dengan berulang-ulang dalam ruku' dengan tumakninah. Dan yang perlu ditegaskan kembali bahwasanya bacaan-bacaan tadi itu bukan mencukupkan sekali atau 3 kali. Boleh lebih. Boleh lebih. Kemudian yang keempat, bacaan yang keempat ketika ruku' yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hanya kepadamu aku rukuk, dan hanya kepadamu aku beriman, dan hanya kepadamu aku berserah diri atau aku berislam. Anta Rabbi, engkaulah Rabbku. Khasha'a laka sam'i, pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku dan urat-uratku semuanya tunduk kepadamu. Wa mastaqallat bihi qadami, dan semua anggota badan yang ditopang oleh kakiku lillahi rabbil alamin, semuanya tunduk semata karena engkau Rabb semesta alam. Kemudian bacaan yang kelima, dan ini yang dibaca oleh Nabi SAW ketika rukuk dalam bacaan salat malam, yaitu Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Jadi kurang lebih ada 5 bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat rukuk. Kalau kita mencukupkan dengan salah satunya pun tidak mengapa. Tapi kalau bisa kita sesekali pakai yang ini, sesekali pakai yang bacaan-bacaan yang lain tadi, maka ini yang lebih utama. Ini yang lebih utama. Bukan hanya Subhana Rabbiyal Azim saja. Bukan hanya Subhana Rabbiyal Azim. Dalam riwayat yang lain ada yang tambahan dengan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ini pun riwayatnya sahih. Tidak apa-apa. Di sini tidak disebutkan riwayat itu. Sakit dipakai itu. Yang Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ada juga riwayat itu, dan itu sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk lamanya ruku, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku, dari sahabat Al-Barra ibn Azib qala kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa idza rafa'a minar ruku'i wa baina sajdataini qariban minas sawa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, apabila beliau bangkit dari ruku, apabila beliau ruku, apabila beliau sujud, kemudian bangkit dari ruku, kemudian duduk di antara dua sujud.
Jadi ketika Nabi SAW ruku, ketika Nabi SAW sujud, kemudian ketika Nabi bangkit dari ruku, i'tidal, kemudian ketika Nabi SAW bangkit dari sujud, yaitu duduk di antara dua sujud, kata Al-Bara bin Azib, qariban minas sawa, semuanya hampir sama lamanya. Semuanya hampir sama lamanya, tidak ada bedanya. Kalau kita kan enggak. Kita khususnya i'tidal, sama duduk di antara dua sujud, itu dikiranya kita apa? Cepet-cepet malah. Padahal di sini, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaq alaih. Hadisun muttafaq alaihi, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan di antara faedah ketika hadis itu dikatakan sebagai hadisun muttafaqun alaihi, hadisun muttafaqun alaihi, maka ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut menempati kedudukan yang sangat tinggi di dalam hadis dan merupakan hujjah yang paling besar yang harus ditegakkan, yang harus dipraktekkan, diamalkan. Itu di antara faedahnya. Nggih. Sebetulnya habis ini pembahasannya, tapi untuk posisi lengan, posisi tangan sesudah bangkit dari ruku atau ketika i'tidal, maka ini asal hadisnya yaitu dengan mengembalikan seluruh anggota badan itu ke tempat semula, ke tempat asalnya. Nah, ke tempat asalnya ini sebagian memahaminya dengan apa? Dengan bersedekap. Sebagian memahami dengan bersedekap. Di antaranya para ulama kita yang menguatkan pendapat ini atau berpendapat dengan bersedekap ketika i'tidal, yaitu di antaranya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Maka ini ijtihad. Adapun asalnya kembali ke asal, kita runtut lagi dari awal mula tangan kita di mana? Iya, sejak awal dengan apa? Diluruskan. Itu wallahu a'lam. Itu ketika bangkit dari rukuk. Dan ketika rukuk ini kita dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Dan bedakan di sini membaca Al-Qur'an dengan membaca doa yang ada dalam Al-Qur'an. Karena kalau membaca doa yang ada dalam Al-Qur'an berarti niatnya kita untuk membaca doa, bukan membaca surat atau ayat dalam Al-Qur'an. Karena membaca ayat tidak boleh. Tapi kalau kita hanya maksudnya untuk membaca doanya, maka tidak masalah. Tidak mengapa. Kemudian terakhir sebelum kita tutup, kita sebutkan faedah dari hadis-hadis yang membahas tentang rukuk tadi. Maka makna rukuk ialah membungkukkan badan. Rukuk maknanya adalah membungkukkan badan. Dan rukuk itu sendiri tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukuk ini tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh rukuk ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk dari rukuk itu sendiri adalah bentuk pengagungan. Bentuk pengagungan yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka tidak boleh rukuk ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara cara-cara orang kufar atau orang-orang yang benci dengan Islam, mereka membuat ritual-ritual seperti ketika mau masuk ke tempat kuburan wali,
itu ada dibuat pintu masuknya lebih rendah dari apa ini? Apa posisi tubuh. Sehingga kalau masuk apa? Gitu. Gitu dulu. Karena apa? Maksudnya apa? Supaya ketika dia masuk tadi dia mengagungkan yang ada di dalam. Ojo sak karepmu dhewe gitu. Ini orang mulia katanya. Nah, makanya di antara bentuk apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena rukuk ini adalah pengagungan kita. Maka pengagungan itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, takbiratul intiqal, dari berdiri menuju rukuk dilakukan saat melakukan perpindahan dari kedua rukun itu. Takbiratul intiqal ini dilakukan saat melakukan perpindahan dari kedua rukun. Maksudnya ketika melakukan perpindahan tadi, itu ucapkan takbirnya. Bukan sebelumnya atau bukan juga sesudahnya. Bukan sebelum, bukan juga sesudah sempurna rukuk baru takbir. Tapi apa? Ketika mau rukuk tadi langsung Allahu Akbar. Tujuannya untuk meramaikan tempat di antara dua rukun salat dengan zikir. Ini di antara tujuannya. Sebagaimana penjelasan yang disebutkan di sini dalam kitab Syarhul Mumti. Kemudian faedah yang ketiga, mengangkat kedua tangan ketika hendak rukuk ialah hingga sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kedua telinga bagian atas. Telinga bagian atas. Bukan gini. Jadi ngangkatnya bukan ke sini, bukan ke dalam. Nanti kalau ke dalam nanti nggak bisa sejajar. Nah kalau sejajar sih, posisi lengan ini seperti tempatnya, nggak usah ke dalam, nggak usah keluar juga. Kalau keluar kan berarti gini, ditarik ke samping. Kalau ke dalam gini, nah biasa aja, seperti posisinya. Kalau sejajar dengan pundak, kalau sejajar dengan telinga di atasnya, dinaikin sedikit. Kemudian faedah yang keempat, sunnah dalam rukuk ialah meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dengan membuka jari jemarinya seolah-olah mencengkram kedua lutut. Ini yang sunnah dalam rukuk, meletakkan kedua telapak tangan dengan merenggangkan semuanya dan mencengkram lutut. Kemudian faedah yang kelima, meluruskan punggung ketika rukuk. Jadi ketika rukuk ini kita disunnahkan atau dianjurkan, bahkan ini termasuk kesempurnaan kita dalam sholat, meluruskan punggung ketika rukuk, dan kepala posisinya tidak mendongakkan, tidak menundukkan, tetapi di antara keduanya, yaitu tetap posisinya melihat ke arah sujud. Karena kalau jenengan perhatikan atau kalau jenengan praktekkan, kalau posisinya kepala itu lurus, pasti pandangan kemana? Ke bawah, bukan ke sujud. Kalau didongakkan, bukan ke sujud juga, tapi ke depan nanti. Gitu. Kemudian yang keenam, merenggangkan kedua lengan dan menjauhkannya dari kedua pinggang, yaitu merenggangkan apa? Lengan ini dari lambung, dari kedua pinggangnya, dari kedua pinggangnya. Kemudian yang terakhir, disyariatkan untuk membaca zikir-zikir rukuk yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW demi menjaga sunnah beliau. Karena terkadang membaca ini, karena Nabi terkadang membaca ini dan terkadang membaca yang lainnya, seperti yang disebutkan di pembahasan di atas. Allahu ta'ala alam bishawab. Kalau yang rukuk biasanya kan hanya orang terus maka ini juga diantara ada yang mungkin seharusnya amitnya tidak harus dengan disertai menundukkan punggung, merundukkan, ditundukkan, tapi
misi lewat aja insya Allah orang sudah paham. Cuman kita karena sudah kadang kebiasaan menundukkan punggung tadi, nah seolah-olah itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Enggak. Maka ini harus dirubah juga. Tetap ada permisi, walaupun entah itu pakai kata bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya, tapi tetap permisi tanpa harus menundukkan pun insya Allah mereka sudah memaklumi tanpa harus menundukkan. Karena menundukkan ini pertama dia kalau merundukkan ini dia berarti mengagungkan itu dan menghinakan dirinya. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya kita tidak menundukkan tadi, tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak, tetap. Tapi dengan cara yang disyariatkan. Itu. Allah a'lam. Sama ketika kita sama orang tua pun, sama orang tua misal mau kecuali mau nyium pas mau cium kepalanya atau keningnya pasti nyium gini. Tapi kalau tangannya maka tangannya dinaikkan. Bukan kita kepala yang runtuh, tapi tangannya dinaikkan. Dicium. Insya Allah bisa disiasati insya Allah dalam hal ini, dan supaya kita tetap menjaga hal ini dan tetap kita di atas koridor syarak, di atas ketetapan syariat yang Allah dan Rasulnya syariatkan untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan dijaga di atas agamanya dan tidak terjatuh dalam bentuk-bentuk kesyirikan yang menyebabkan kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bissawab. Itu mungkin pembahasan kita pada kesempatan pagi ini dan kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.